Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tambah bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan mata pelajaran seni rupa kelas 8. Sebelumnya Ibu sudah menyampaikan pembahasan tentang unsur dan prinsip menggambar ilustrasi. Pada pertemuan ke-11 kali ini Ibu akan menyampaikan materi seni rupa yaitu teknik dan prosedur menggambar ilustrasi. Anak-anak, meskipun masih dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, biasakan terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Selesai. Ibu ingatkan kembali ya anak-anak, jangan lupa kalian absen terlebih dahulu. Minggu yang lalu kita membahas tentang unsur dan prinsip menggambar ilustrasi. Kalian masih ingat? Di dalam menggambar ilustrasi ada beberapa unsur. Ada apa saja? Yang pertama, ada unsur manusia. Kedua, unsur hewan. Yang ketiga, unsur tumbuhan. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan tujuan pembelajarannya kalian dapat mengidentifikasi gambar ilustrasi dengan beragam teknik melalui media cetak dan elektronik. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan juga kalian dapat mengidentifikasi gambar ilustrasi berdasarkan ide cerita dan teknik berkaryanya. Tujuan yang ketiga, diharapkan juga kalian dapat menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Dan yang keempat, diharapkan juga kalian dapat mempresentasikan dan menunjukkan hasil gambar ilustrasi dalam bentuk pameran. Baik anak-anak, kita mulai dulu ya materi hari ini tadi tentang teknik menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini sangat membantu para pembaca anak-anak karena dapat mengembangkan imajinasi dalam memahami suatu narasi dan akan dapat lebih mudah memahami apa yang terkandung di dalam bacaan tersebut ya. Selanjutnya kita akan membahas teknik menggambar ilustrasi. Lantas apa saja teknik-tekniknya dalam menggambar ilustrasi tersebut ya? Kita mulai dulu dengan teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar ilustrasi dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek suatu gambar sehingga terlihat seperti 3 dimensi, atau bisa juga teknik arsir yang dibuat
dengan cara menggores-goreskan pensil, tinta, atau spidol, atau juga alat-alat lainnya. Kemudian hasilnya nanti berupa garis-garis yang berulang, yang mana membuat kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Ya. Yang kedua ada teknik dusel atau gosok. Teknik dusel adalah teknik menggambar ilustrasi yang penentuannya dari gelap terang suatu objek gambar dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan atau digosokkan dalam posisi miring, rebah. Teknik ini bisa juga teknik dan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Nah, alat-alat yang digunakan seperti pensil, krayon, dan konte. Yang ketiga ada teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar ilustrasi dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Nah, teknik ini bisa juga cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikkan ya. Kemudian yang keempat, anak-anak, di dalam menggambar ilustrasi ada teknik basah. Teknik basah pada saat menggambar ilustrasi pada umumnya menggunakan media yang basah seperti cat minyak, cat air, tinta, ataupun media yang lain yang membutuhkan air atau minyak untuk dapat mengencerkannya. Gambar ilustrasi dengan teknik basah ini dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas terlebih dahulu. Selanjutnya, berikanlah warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Yang kelima ada teknik kering. Di dalam menggambar ilustrasi, teknik kering pada saat menggambar ilustrasi adalah suatu teknik yang tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Pada teknik kering ini dibuat langsung pada bidang 2 dimensi, yaitu berupa kertas gambar yang selanjutnya dibuat sketsa untuk kemudian nantinya diberi aksen garis atau warna yang sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam teknik kering ini ada apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Satu, ada pensil atau ballpoint. Kemudian ada arang dan krayon. Nah, jenis-jenis gambar ilustrasi ya, ada yang berupa jenis gambar ilustrasi seperti gambar komik ya, kemudian kartun, vignette, karikatur, dan karya sastra. Ya, kemudian pembuatan gambar ilustrasi. Ini dibuat dengan 3 cara ya anak-anak. Cara yang pertama yaitu teknik gambar tangan. Teknik gambar tangan ini adalah teknik pembuatan gambar ilustrasi dibuat dengan sentuhan tangan. Yang kedua, ada teknik topografi. Teknik gambar ilustrasi yang dibuat dengan sentuhan kamera. Yang ketiga, yakni gabungan antara teknik tadi ya, yang pertama dan kedua, yaitu teknik gabungan antara teknik gambar ilustrasi, topografi dengan gambar tangan ya. Nah, syarat-syarat gambar ilustrasi ada beberapa syarat. Yang pertama, gambar ilustrasi haruslah komunikatif. Artinya, gambar tersebut mudah dipahami anak-anak. Kemudian yang kedua, gambar ilustrasi itu haruslah informatif. Artinya,
Gambar ilustrasi tersebut memberikan informasi tentang pesan apa yang akan disampaikan dengan gambar ilustrasi tersebut. Gambar ilustrasi tidaklah rumit. Yang keempat, gambar ilustrasi yang dihasilkan harus sesuai dengan tema yang diusung. Nah, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa teknik menggambar ilustrasi ada beberapa teknik. Di antaranya ada teknik arsir. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, yang menggunakan garis-garis sehingga menentukan gelap terang objek suatu gambar. Yang kedua ada teknik Dussel ya. Teknik Dussel ini teknik gambar ilustrasi yang penentuannya dari gelap terang suatu objek gambar dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan atau digosokkan dalam posisi miring atau rebah. Ya. Kemudian alat yang digunakan dalam teknik yang berikutnya adalah teknik pointillis ya anak-anak. Tahu teknik pointillis tadi? Cara atau teknik menggambar ilustrasinya menggunakan titik-titik ya, sehingga membentuk suatu objek. Keempat ada teknik basah, kelima ada teknik kering ya. Oh ya anak-anak, soal latihan yang Ibu berikan di e-learning jangan lupa ya kalian kerjakan. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang pembuatan gambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Demikianlah pembahasan mengenai teknik dan prosedur menggambar ilustrasi. Semoga dengan adanya ulasan materi tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terima kasih banyak kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang paham dan kurang jelas, silakan kalian hubungi Ibu ya lewat WA. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.